الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عن حرم ليلا إلى حرم كان البدر في ليلنا ظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن ترقى إلى منزلة من قومك لم تدرك ولم ترم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma karamin karamin. Para asatidzah, para ulama serta seluruh pengurus Masjid Nurul Hidayah, para asatidzah sekalian, para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul menuntut ilmu dan memakmurkan waktu yang begitu mulia antara maghrib dan isya ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lanjutkan untuk lebih mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, kita membaca suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita, para guru-guru kita, muallif daripada kitab ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah angkat derajat mereka dan Allah tempatkan kuburnya di Raudhah min Riyadhil Jannah. Dengan harapan juga mudah-mudahan Allah berkahi sisa daripada bulan Rajab ini dan Allah sampaikan kita sekarang di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan yang akan datang. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah jami'an syamilan fi al-dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, kita sampai di dalam wa minha
اتباعه ورضي الله عنهم، ومنها اتباعه والاقتداء به لمن وفقه الله تعالى فيما يمكن به الاقتداء كسخائه وحلمه وتواضعه وزهده وعبادته وغيرها من مكارم أخلاقه وشرائف أحواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك مستوجب لمحبة الله تعالى التي فيها سعادة الدارين. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dan di antara faedah mengkaji syama'il al-Muhammadiyah, kita bisa ittiba'u, bisa mengikuti, wal iqtida' dan meneladani bihi sallallahu alaihi wasallam. Liman waffaqahu Allah Ta'ala fima yumkinu bihi al-iqtida', bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang mungkin bisa diikuti. Sebab ada beberapa hal yang kita tidak bisa mengikuti kadang-kadang, seperti khasa'is, keistimewaan yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kawin lebih dari 4. Ini nggak bisa kita ikuti. Kawin 4 masih bisa, ya. Atau seperti puasa wisol, Nabi itu pernah melakukan atau bahkan sering terlihat di depan para sahabat melakukan wisol, melakukan puasa yang bersambung antara siang dan malam tanpa buka puasa. Itu disebut dengan wisol. Sempat sahabat itu protes kepada beliau, sebab sahabat itu adalah orang yang paling halus, yang paling pengen mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam semampu mereka. Bahkan kenapa? Karena takut ketinggalan dengan Nabi, takut suatu saat mereka berpisah dengan Nabi, termasuk di akhirat. Makanya turunnya surat Al-Hujurat awal, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu maksudnya karena ada di antara sahabat yang pengen cepat-cepat, sehingga ada di antara mereka ada yang menyembelih kurban sebelum Nabi menyembelih, dari semangatnya mereka. Bahkan ada di antara mereka sahabat itu lagi ngobrol satu sama lainnya, aina nahnu min Rasulillah, kata mereka. Kita ini jauh banget dengan Nabi. Nabi bisa begini, Nabi begitu. Akhirnya mereka karena takut untuk berpisah dan ketinggalan dengan beliau, akhirnya mereka berinisiatif melakukan kebaikan dan ibadah yang luar biasa. Sehingga ada 3 orang sahabat yang tadi ngobrol itu, satunya pengen qiyamul lail, nggak mau tidur sama sekali di malam hari, pengen nuntutin Rasulullah SAW. Satunya lagi pengen puasa, siyamul dahar, jadi sepanjang hari puasa, nggak perlu dibuat setahun penuh, bahkan sepanjang hidup puasa. Satunya lagi nggak pengen kawin, karena menganggap kalau kawin itu mengganggu. Jadi dia sibuk dengan urusan istri, sibuk dengan urusan anak. Akhirnya dia menganggap kawin ini mengganggu ibadah. Akhirnya mereka tinggalkan. Mereka semua bersepakat untuk melakukan hal
Hal ini didengar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah melampaui batas dalam beribadah sampai ada beberapa di antaranya riwayat yang langsung ditegur oleh Nabi. Beliau yang mengatakan ini la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Walakinni aqumu wa asumu wa aftir wa atazawwaju minha. Faman radiba an sunnati falaysa minni. Tapi meskipun saya paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, ya waktunya tidur, waktunya qiyamul lail, waktunya puasa. Tapi juga nggak bisa diri sama sekali, nggak makan. Ada saatnya makan, ada saatnya nggak puasa. Dan saya tahu, padahal sudah paling bertakwa. Nah, ini semua sunnah. Artinya puasa, nggak puasa juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidur, qiyamul lail juga sunnah Nabi. Tapi tidur juga untuk istirahat. Dalam riwayat yang lain itu ada Salman Al-Farisi. Kebetulan salah satu daripada sahabat yang 3 orang ini adalah Abi Darda. Abi Darda itu termasuk orang yang disaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Maka ketika melihat seperti itu, protes Salman Al-Farisi dan mengatakan, waqti'ul ladzi haqqin haqq. Letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Fa inna li jasadika haqq. Jasadmu punya hak. Wa li rabbika haqq. Wa li ahlika haqq. Tuhanmu punya hak. Jasadmu punya hak. Keluargamu juga punya hak. Waqti'ul ladzi haqqin haqq. Letakkan, kasih hak masing-masing. Kewajiban apa yang mesti kita lakukan. Hak-hak juga mesti kita penuhi. Itu didengar oleh Nabi, dan Nabi mengatakan sadaqah Salman. Benar apa yang diucapkan oleh Salman. Dan beliau mengucapkan hadis tadi. Intinya sebegitunya Nabi para sahabat sampai mengerjakan hal-hal yang ekstrim. Cuman enaknya mereka ada yang meluruskan kalau itu keluar dari batas-batas fitrah, dari batas-batas normal manusia, diarahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka karena pengen mengikutnya Nabi itu, ada yang tidak tidak mau menyentuh. Jadi suatu saat Rasulullah itu menegur orang yang sahabat yang memakai cincin dari emas. Ada beberapa riwayat dari kejadian. Pernah Nabi itu pakai cincin emas, beliau pakai. Kemudian ada perintah larangan untuk pakai cincin atau pakai emas bagi orang laki-laki. Dicabut oleh beliau. Dan sahabat ketika Nabi mengenakan sesuatu, memakai sesuatu, lomba mereka pakai cincin. Hingga nanti di dalam kitab ini juga ada bab khatam, bab cincin dari Muhammad SAW. Nah ketika Nabi pakai cincin, semuanya pakai cincin. Cincinnya emas semuanya. Akhirnya untuk memastikan bahwa mereka itu telah mengetahui larangan ini, itu di saat Nabi khutbah dilepas oleh beliau, dilepas. Sekarang tidak boleh lagi memakai cincin. Semua sahabat melepas, diikutin. Ada yang tidak sempat atau bagaimana, yang jelas itu ada sahabat pakai cincin emas di dalam riwayat yang berbeda. Akhirnya ditegur oleh beliau dan disuruh untuk dicabut, kemudian dicabut, dibuang cincin emas. Akhirnya dia nggak mau. Kata sahabat yang lain, ambil lagi, buat atau kasih istrimu. Kata dia enggak, saya nggak akan mengambil kembali cincin yang telah dicabut oleh Nabi Muhammad SAW. Itu mereka di dalam, dan itu para
tabi'in, para ulama, mereka sangat kepengen untuk mengikuti secara sempurna sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bisa ikut itu kalau kita mengetahui syama'il beliau, kepribadian beliau. Gimana kita mengikuti kalau kita nggak tahu apa yang beliau lakukan dan hal-hal yang mungkin untuk diikuti, kembali ke cerita al-wisal tadi, puasa yang nyambung, nggak buka puasa sampai malam puasa, dan semangatnya para sahabat, sehingga para sahabat protes kepada beliau, Rasulullah, anak-anak anil wisal wa anta tusal, engkau melarang kami untuk wisal sedangkan engkau sendiri wisal. Beliau mengatakan, lastu kahayatikum, saya ini tidak seperti kalian, beda. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini. Saya ini bersama Allah, awal malam itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang kasih makan, dia yang kasih minum. Beda. Kalau kalian yang mesti makan, entah lemes. Sehingga para ulama ada ikhtilaf nanti, itu larangan untuk wisal sedangkan Nabi sendiri mengerjakan, itu apa memang mutlak khususiyah daripada Rasulullah SAW, atau memang dilarang secara mutlak, atau masih ada kesempatan orang lain untuk mengikuti, sehingga ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram orang melakukan wisal. Lil hajah, ada yang mengatakan makruh lil hajah karena ada kebutuhan. Dengan berdasarkan itu khususnya, sehingga pekerjaan Nabi itu ada yang bersifat tasyri', yang memang untuk diikuti dan diperintahkan untuk kita ikuti, seperti di dalam ibadah. Ada yang sifatnya pribadi, dan itu bisa yang diikuti dan bukan suatu kewajiban, terutama hal-hal yang bersifat basyari, seperti hobi Nabi Muhammad SAW. Nabi itu memiliki kesukaan, tapi juga tidak memaksakan orang lain harus suka ataupun tidak suka. Beliau itu pernah disuguhkan daging dog, apa namanya itu, kadal burung. Dog ini kalau dulu kita ngartikan ini apa namanya, biawak. Cuman biawak semacam biawak, cuman bukan biawak yang kayak di kita yang hidup di dua alam, itu hidupnya di padang pasir. Itu dimakan oleh orang, tapi dia nggak mau. Sampai sahabat-sahabatnya haram, ya Rasulullah. Itu yang bersifat basyariyah. Nabi tidak melarang, pun beliau nggak pernah makan bawang. Tapi banyak sahabat dari pengennya ikut Nabi Muhammad SAW dan bersamaan dengan mahabbah, dengan sendirinya itu mereka akan suka sesuatu yang disukai oleh Nabi, meskipun tadinya nggak suka, atau bahkan nggak suka sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi, meskipun itu sifatnya ada, jadi tidak bersifat tasyri'. Pernah itu kayak Abu Ayyub Al-Ansari. Itu Abu Ayyub biasanya kebetulan ketika Nabi hijrah, yang disinggahi untuk pertama selagi Nabi masih membangun Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau, untuk sementara waktu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Abu Ayyub dan Ummu Ayyub istrinya setiap hari masaknya wajib pakai sempurna empal. Tujuannya biar nggak habis nanti makan, sehingga ada sisanya. Nah, sisanya itu mereka makan berdua dan dapat berkah dari sisa makan dari Muhammad SAW. Suatu saat seperti biasa dihidangkan makanan kepada beliau. Ternyata kata dimakan kan sentuh sama Nabi. Sehingga beliau nanya, Rasulullah, kenapa enggak makan? Kata beliau, anak nggak suka bawang. Jadi beliau nggak suka bawang karena bawang baunya nggak sedap. Sedangkan beliau
hal-hal yang wangi. Nggak mau dimakan bawang. Akhirnya kata Abu Ayyub, oh gara-gara bawang, maka sejak saat itu rumah saya nggak memasukkan bawang lagi. Jadi nggak suka juga akhirnya, gara-gara Nabi nggak suka. Sebaliknya Anas bin Malik pernah makan sama Nabi, karena beliau kebetulan khadam dari layan Rasulullah SAW. Itu melayani Nabi sejak umur 10 tahun. Itu Anas bin Malik pernah makan dan melihat beliau suka menyelap. Maka sejak saat itu kata Anas bin Malik, saya suka. Jadi apa yang disukai oleh Nabi disukai oleh sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi. Jadi batasannya bukan hanya sekedar tidak ikut secara lahiriah, tapi tidak dzauqiyah. Cita rasanya pun juga sama dengan cita rasa Nabi. Seleranya sama dengan selera Nabi. Itu sampai dalam batasan seperti itu. Nah, para ulama ingin mencapai derajat tidak yang seperti itu. Mereka ingin tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di Sayyidina Umar sering bercerita tentang guru-guru beliau yang begitu tidak mau lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Habib Ibrahim bin Ali. Habib Ibrahim bin Ali itu suatu saat beliau sakit parah, sehingga minta kepada anaknya untuk dibantuin untuk wudhu. Akhirnya anaknya itu membantu ngambil air, kemudian ngambil baju beliau, dibuka baju, dising-singkan aja, dilipat gitu, bukan dilepas. Beliau nanya, ketika dipakaikan ternyata dimulai dari yang kanan. Waktu menyingsingkan itu dimulai dari yang kanan. Beliau marah, kamu nggak ngerti sunnah, nggak ngerti sunnah. Ini kan kanan, mulai dari yang kiri. Karena kita ini membuka baju, istilahnya menyingsingkan itu sama dengan membuka baju, dan sunnahnya itu membuka baju dari yang kiri, memakai baru dari yang kanan. Artinya kalau kita mungkin nggak kepikiran sampai sana. Jadi hal-hal yang banyak di antara mereka yang kalau jenggotnya jatuh itu diambil, ditaruh di kantong. Untuk apa? Untuk dipendam. Karena sunnahnya kalau kita potong dia tak kemana nantinya. Karena ikut tidak dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar sebagian ulama nggak mau makan semangka, bukan karena tidak mendapatkan riwayat Nabi makan semangka, tapi karena memang nggak tahu gimana cara makannya Nabi. Semangka dibelah, kan orang macam-macam, tergantung daerahnya. Antara orang Timur Tengah makan semangkanya dengan orang Indonesia beda. Ada yang dibelah di tengah, ada yang macam-macam. Nah dia bingung, udah dia bisa makan karena nggak tahu gimana cara Nabi makan semangka. Nah itu sampai sebegitunya mereka di dalam mengikuti apa lagi hal-hal yang besar. Itu diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar pernah suatu saat lewat dalam beliau sering haji. Diriwayatkan beliau melakukan haji sekian puluh kali haji dengan jalan kaki. Pernah lewat di satu tempat ketika mau masuk, disebutkan oleh para sejarah, mau masuk kota Makkah itu lewat, ternyata nggak lurus dia, mutar. Tiap lewat situ pasti mutar. Sampai ditanya, kenapa kok begitu? Karena saya dulu melihat Nabi Muhammad nggak lurus lewat mutar. Kenapa?
waktu itu ada kayu. Nah saat Rasulullah wafat, kayu itu nggak ada. Cuman karena ingin mengikut Nabi Muhammad SAW, beliau masih tetap rela mati. Artinya hidupnya itu tidak lepas dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidi Abdul Abbas Al-Muslim, "Lau ghaba anni Rasulullah ma adatu nafsi minal muslimin." Seandainya Rasulullah itu hilang dari kesesakan, saya tidak menganggap diriku sebagai seorang muslim. Artinya hidupnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, orang yang hidup dengan Nabi itu orang yang paling bahagia, orang yang paling nikmat hidup. Terbukti sedikit saja seseorang, bahkan hanya manusia, makhluk semuanya, sedikit saja berinteraksi dengan Nabi, maka nggak mau melepaskan, nggak mau. Tahu kan ceritanya Gunung Uhud ketika dinaikin oleh beliau, bilangnya minta ampun sampai bergetar itu Gunung Uhud, sampai Nabi bilang uskut ya wa ma mau akilan Nabi wasiddiq wasyahidin, diam kamu. Dari apa? Dari nikmatnya bersama dengan Rasulullah SAW. Nabi itu punya keledai, yakfur, farfur, punya keledai, namanya farfur. Itu keledai ketika wafat biasanya Nabi pakai, kalau tidak salah pemberian Raja Muqawqis, Raja Mesir, itu biasanya beliau pakai untuk jalan perjalanan jangka pendek, kita motor. Kalau jauh beliau pakai kuda atau pakai onta. Ini yang jalan dekat pakai keledai, himar. Tahu-tahu ketika Rasulullah wafat, itu himar nungguin, mana nggak ada. Ternyata pas dia datang itu kamar rumah beliau, diintipnya ternyata cuma gundukan tanah yang ada. Sadar bahwa nanti terawat. Ini dia tidak bisa hidup. Dia menangis, kemudian lari keluar kota Madinah. Dapetin jurang, dia hempaskan dirinya ke dalam jurang. Bunuh diri, pengen nyusul Nabi Muhammad SAW. Itu kan hayawan. Tahu kan kita ceritanya Jidik kan menangis gara-gara ditinggal, batang korma yang menangis ditinggal. Karena memang nikmat orang hidup dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika seseorang mengerti hakikat kebahagiaan, hakikat kenikmatan, itu adalah dengan mengikuti Nabi, hidup bersama Nabi, maka para ulama, para sahabat, mereka tidak mau meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Abdullah bin Al-Haddad, orang Yahudi, bila mengatakan nabi sunnah di sana Rasulullah, tidak ada sunnah yang disunnahkan oleh Nabi, melainkan saya berharap semuanya telah saya lakukan. Beliau itu suka kitab-kitab atau buku-buku yang memang membahas tentang kehidupan Nabi. Bahkan yang sering beliau baca itu kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu bercerita tentang hadis-hadis kehidupan Rasulullah SAW. Ada seorang yang bernama Fairuz Abadi, kalau nggak salah, Fairuz Abadi, Sahibul Qamus. Beliau mengarang kitab namanya Safirus Sa'ad, atau yang menerangkan tentang kehidupan Nabi, keseharian Nabi, doa-doa yang dibaca, baca sholat. Itu Imam Haddad nggak pernah ifali, nggak pernah lepas dari kitab-kitab seperti Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu madhab Hambali, termasuk madhab Hambali, dan ada sedikit perbedaan kadang-kadang dengan pengarangnya Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim, Abdurrahman Ibnul Jauzi, Abdul Faraj Ibnul Jauzi itu, tapi tetap beliau suka
Sebab di situ cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan karena mereka menyadari bahwa kesuksesan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan kasahaihi wa hilmihi, seperti kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita kalau bicara tentang kedermawanan Nabi, masya Allah, kariful mursal, para sahabat seperti angin yang dahsyat, yang kencang, nggak peduli sama sekali. Nabi itu pernah ngasih orang kambing dan onta di antara dua lembah. Ini gunung, ini gunung. Terus lembah itu penuh dengan selepas perang Hunain. Dia ngontrol bersama dengan ikut Nabi ngontrol harta rampasan. Karena di dalam perang Hunain itu perang penghabisan, perang terakhir yang terjadi di setelah Makkah. Dan perang itu perang yang paling besar pasukan kaum muslimin. Sebab banyak orang-orang sudah masuk Islam di Makkah. Sehingga itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kaum muslimin sempat bangga diri gitu. Nah, orang Arab saat itu ini perang terakhir, ini penentuan. Kalau ini usaha terakhir, ini kan sudah ditaklukkan. Jadi kalau sampai perang berikutnya masih kalah, ini yang di luar kota Makkah ini untuk memerangi lagi, sudah selesai urusan. Makanya mereka membawa anak istri mereka, membawa harta benda mereka. Harta benda dulu kan masih berupa hayawan ternak, emas, masih berupa begitu, nggak ada uang digital gitu. Sehingga mereka pilihannya cuma dua, menang atau mati. Jadi kalau mereka mundur, korbannya anak-anak mereka, korbannya adalah istri-istri mereka, harta mereka. Ya udah, tujuannya berperang habis-habisan. Dan sempat menang. Kaum muslimin sempat kalah, tapi akhirnya berkat keberanian beliau menang. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dapat harta rampasan banyak banget. Harta rampasan itu banyak banget. Nah, di antaranya harta rampasan itu, dan beliau ngasih orang-orang mu'allafat qulubuhum itu dengan jumlah yang fantastis kalau bahasa kita sekarang. Itu dikatakan arba'in alf, 40.000 dirham. Jadi kalau dihitung sekarang bisa 3 kilo emas. Bayangin, itu Abu Sufyan, tokoh-tokoh Quraisy itu mu'allaf pada saat dikasih oleh Nabi. Dan itu ada sahabat ngontrol sama Nabi dan dilihat, ya, masya Allah banyak banget. Nabi bilang, suka kamu? Ya, tentu ya Rasulullah. Ya, untuk ambil semua. Dia mulai ada siubi gitu, ngeledek, ngasih harta yang sebanyak ini ngeledek. Enggak, ambil. Nah, ini gilirannya minta ampun. Jadi kedermawanan yang nada yasyafaq, yang membuat orang itu memberi dengan pemberian yang tidak takut miskin. Karena memiliki kekayaan yang luar biasa, kasar, sehingga kita bisa meniru dari sisi itu. Dan banyak cerita-cerita tentang sakha wa hilmihi dan kesantunan Nabi. Beliau santun luar biasa. Bisa tidaklah semakin disikapi dengan sikap yang tidak baik, melainkan akan bertambah ilmu, bertambah kebijakan dan kesantunan. Dan terbukti banget, ada sahabat orang datang bagi-bagi, ya Rasulullah, kamu adil kalau perlu,
buat sesuatu. Minta adil kepada Nabi. Kata beliau, di dalam abdi faman ya'dil. Itu Sayyidina Umar melihat orang kayak itu pengen membunuh pedang aja. Tapi beliau malah tenang. Ada orang datang minta-minta dikasih. Enggak puas dengan pemberian Nabi. Malah taruh itu. Sehingga Sayyidina Umar marah pengen membunuhnya. Sahabat yang lain juga ingin membunuh. Dia dibawa ke rumah. Kurang apa? Minta apa? Dikasih lagi ditambah. Keluar yang tadinya benci, nggak suka, nggak puas, kecewa. Keluar sudah penuh dengan iman. Disikapi dengan sikap yang begitu santai. Dan banyak lagi ceritanya. Watawadu ini, tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, saya terus mutawadhiin. Orang yang paling tawadu hampir tidak melihat kepada dirinya. Beliau yang mengatakan innama ana abdu. Beliau adalah orang baru pertama karena memang beliau memiliki haibah yang luar biasa, memiliki sifat kewibawaan yang luar biasa. Kata para ulama, man ra'ahu badihatan hada, siapa yang melihat Nabi seketika baru itu akan wibawanya langsung nampak. Ada perempuan ketemu sama Nabi langsung getaran dia dari wibawanya Muhammad SAW. Kata beliau, "Hawwin ala nafsik, tenang aja. Innama ana abd. Aku adalah seorang hamba. Ibnu Amatin, putra seorang wanita hamba juga yang dari Quraisy, yang makan dari Madinah. Artinya biasa aja, kalau saya nggak perlu takut, nggak perlu menganggap seperti apa itu Nabi. Dari tawadhunya beliau itu sampai enak. Sahabat itu seenaknya sampai kadang-kadang Allah harus menegur para sahabat untuk beretika dengan Nabi. Dan tidak melihat posisi dirinya siapa, menganggap dirinya nggak ada, dan tawadhu. Sampai di dalam Al-Quran sering kita kaum aswatakum fawqa sawtikum. Orang yang beriman, kalau ngomong jangan lebih keras dari kita begitu. Sampai ditegur. Bahkan mereka kalau ada perlu sama Nabi, teriak-teriak ya Muhammad, ya Rasulullah. Dan dipanggil dengan panggilan yang biasa kadang-kadang. Ya Muhammad, enak gitu. Tapi beliau enggak marah, enggak. Orang kalau zaman kita sekarang viral sedikit udah merasa penting. Ini Nabi sama sekali, subhanallah, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat ulaika aktsaruhum la ya'qilun. Yang manggil-manggil Nabi dari belakang dari rumah itu orang enggak berdekah. Sampai Allah yang harus ngajarin bagaimana beretika dan beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau, masya Allah, kadang beliau pakai syam, pakai selendang, jadi nggak pakai baju, jadi bajunya atasan bawah kayak ihram gitu. Itu bila mana ada sahabat datang ramai, terus ada yang nggak kebagian masuk ke dalam rumah dari depan pintu misalnya, itu lepas baju, dilemparkan, ini pakai buat alas. Syal ini dilempar agar kamu nggak duduk di lantai itu berkotor-kotor. Dilepas. Kalau bukan orang tahu aku nggak mungkin bisa berbuat seperti itu. Dan para sahabat itu kebiasaan beliau kan kalau habis sholat subuh, beliau duduk sama sahabat nyantai, ngobrol dengan para ahli hadis dan ahli sejarah menceritakan beliau itu kadang ketawa dengan ketawanya mereka. Bila mana ngomong tentang makanan, beliau ikut ngomong tentang makanan. Jadi tidak melulu mentang-mentang beliau adalah seorang
nabi, seorang pemimpin, terus jadi natural begitu aja, cair gitu aja. Jadi kehidupannya betul-betul tidak ada didramatisir sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam itu tawadhu'nya. Nanti di bab ini banyak kita temukan bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zuhdihi, kezuhudannya. Sama sekali ya. Jadi kalau orang cinta dunia ya tentu nggak mungkin sedermawan beliau. Terkadang beliau itu dapat hadiah atau kita berkiriman. Kalau bahasa sekarang dapat kiriman duit banyak, sampai 1 karung, 1 kantong. Sebelum tergelincir matahari itu udah habis. Bahkan pernah pada suatu saat beliau puasa istrinya Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, kan nggak ada sisa tadi yang bagi-bagi orang buat kita buka puasa. Ya Aisyah, coba ente ngingetin. Coba ente ngingetin. Ditawarin oleh Allah seperti Nabi Yusuf yang memiliki kunci harta karun. Ditawarin gunung Uhud untuk menjadi emas. Beliau nggak mau memilih untuk kenyang sehari, lapar sehari. Artinya kalau dari sisi kekayaan, beliau adalah sosok yang sangat kaya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau adalah sosok alam yakun wajadaka ailan wajadaka ailan. Tadinya kamu miskin tapi kaya. Artinya nas dari Allah bahwa beliau adalah orang yang kaya. Kemudian bahkan beliau yang menjadi penyebab kayanya orang-orang Ansar dalam kejadian perang Hunain itu tadi. Itu orang-orang Ansar sempat cemburu dengan pemberian yang diberikan oleh Nabi kepada orang-orang Mu'allaf. Kebetulan orang-orang Mu'allafnya itu orang-orang Quraisy yang tadinya musuh Nabi, dikasihnya banyak banget, ada yang dikasih onta 100, dikasih emas, dikasih ini. Kata mereka, lagi Rasulullah qauman. Enak kita ketemu sama saudara yang lupa sama kita kan gitu. Sempat begitu itu orang Ansar. Hanya dikumpulin oleh Nabi karena bahaya. Apa membuatnya gimana mereka? Hanya dikumpulkan. Di antara yang beliau ingatkan, kata beliau, antakun ada fa'aghnahumullahu bi. Bukankah kalian tadinya miskin, tapi akhirnya Allah kayakan gara-gara saya. Artinya orang Ansar yang tadinya miskin, bahkan dalam riwayat disebutkan Aus dan Khazraj itu kerjanya ribut aja mereka selama 120 tahun. 120 tahun mereka bertengkar. Sehingga setiap mau damai, padahal mereka itu satu keluarga tadi, satu puak begitu, satu rumpun, satu saudara. Cuman ada Yahudi masuk yang ngompor-ngomporin, kalau mau damai dikomporin lagi, mau damai dikomporin lagi begitu. Sehingga mereka miskin hidup dan kepemimpinan di tangan orang Yahudi. Padahal mereka bisa dikatakan pribumi. Nah tujuannya kan akhirnya datang Nabi Muhammad ke bikin pasar, kaya raya mereka, kaya jadi orang-orang Ansar yang tadinya cuma menjadi pegawainya Yahudi, akhirnya punya toko sendiri, punya pasar sendiri, punya usaha sendiri, jadi kaya mereka gara-gara Rasulullah SAW. Intinya Nabi itu kaya. Akan tetapi beliau memilih untuk sederhana. Jadi beliau hidup sederhana dan memang tidak mencintai dunia. Itu benar-benar atas pilihan beliau sendiri, atas kehendak beliau sendiri. Bukan karena memang nggak mampu. Ada orang kelaparan memang nggak mampu, tapi giliran dapat uang rasanya minta. Tapi kalau ini beliau seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadati dan ibadahnya, masya Allah kalau ibadahnya jangan ditanya. Sampai Sayyidah Aisyah itu kadang melihat beliau menangis, melihat beliau ibadah sampai bengkak kakinya. Kau kan ada musibah ya Rasulullah, bukankah
ibadah kepada Allah. Nah, ini semua bisa kita ikuti. Wa ghairiha mimma karimil akhlaq, dan yang lain dari akhlak-akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam, wa syara'i ahwali, dan keadaan hal beliau yang begitu mulia, yang sangat luar biasa, seperti sifat malu beliau, kejujuran beliau, itu semua ahwal sallallahu alaihi wasallam, amanah beliau, yang wadhalika mustawjibun li mahabbatillahi ta'ala, dan hal ini dapat mendatangkan kecintaan dari Allah. Kalau kita pengen cintaan, allati fiha sa'adatul darain, di mana di situ adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa mahabbatullah, untuk mendapatkan mahabbatullah, sehingga Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat luar biasa, ini ayat sebetulnya. Dan Nabi itu sosok manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum, manusia, sehingga setiap yang dilakukan oleh kita juga dilakukan oleh Nabi. Tinggal menyaksikan aja. Nabi makan, kita juga makan. Kita tidur, Nabi juga tidur. Nabi bergaul, Nabi. Tinggal gimana sih kita nyambungin ini, ngepasin ini, dapat apa? Yuhibbukumullah. Jadi kalau kita ikut Nabi makan, ikut Nabi merintahkan, yuhibbukumullah. Ini luar biasa ya kayaknya. Kita tidur sampai ngorok kan, tapi kita ikut tidurnya Nabi. Yuhibbukumullah. Kita lagi bercanda dengan anak istri kita, dengan teman-teman kita, tapi yang kita tidur adalah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Apa enggak enak kita jadi umat? Bukan hanya yuhibbukumullah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan sesuatu yang mungkin kita ikuti, yang berat-berat, mungkin kita nggak bisa berjihad, nggak bisa ibadah semacam Nabi sampai bengkak kaki, kan? Hal-hal yang bisa kita lakukan, yang begitu gampang, yang manusia itu mau tidak mau mesti melakukannya, itu saja. Maka akan mendatangkan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dosa-dosa yang diampuni. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya ja'alallahu ta'ala minal muttaqin, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti beliau di syar'il qawi, di dalam syariatnya yang begitu lurus, siratal mustaqim, dan jalannya yang lurus. Wa hasyarna tahta liwa'ihi, wa hasyarna tahta liwa'ihi, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di bawah panji beliau, di zumrud ahli mahabbati, di dalam kelompok orang-orang yang mencintai beliau. Alaihi wa alaihi wassalatu wassalam. Itu faedah yang disebutkan oleh Imam An-Nabhani di dalam kenapa kita mesti mempelajari syama'il. Penting itu kata-kata Habib Ali Jufri. Mengkaji syama'il itu didahulukan sebelum mengkaji sejarah. Karena kadang kita mengkaji sejarah ada hal-hal yang macam-macam, nanti pemahaman malah salah. Tapi kalau kita tahu karakter Rasulullah SAW dan sampai menjiwai seperti apa, subhanallah, orang itu kalau sudah menjiwai itu luar biasa. Bahkan saya dapat itu sama dia pada Syekh Naji Al-Arabi, ketika beliau berbicara tentang abuwain Nabi, tentang orang tua Nabi itu di neraka atau di surga atau selamat atau apa. Karena ada hadis dari riwayat Muslim bahwa Nabi pernah mengatakan pada seseorang, inna abi wa abaku inna, ayahku dan ayahmu di neraka. Ada riwayat Muslim, tapi dibahas oleh beliau
dalam pembahasan bulan ini gitu. Saya baca, ya Allah ini kayak kenal dengan Imam Muslim. Tahu cita rasanya. Dan dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Dia bilang, ini riwayat Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah tidak dijadikan al-wasat dalam riwayat Muslim. Misalnya contoh, dijelaskan secara detail dalam bab ini begini, dalam bab itu. Kemudian Muslim punya syarat yang begini yang kita itu pernah membaca lewat di situ, tapi enggak sana sampai sana. Arti ini orang saya bilang, ya Allah, ini orang kayak hidup dengan Imam Muslim. Padahal jaraknya antara kita dengan Imam Muslim tidak, tapi sudah menjiwai begitu. Nah, orang-orang yang sudah menjiwai dengan syama'il Muhammadiyah, subhanallah, luar biasa kehidupannya, luar biasa dengan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memang tadi ini mengikuti beliau dan dikumpulkan bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Innahu arhamur rahimin wa arhamur rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita minta doa kepada beliau.